Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku ingin bahas soal jerawat atau mungkin beruntusan dan semacam itu. Ini sebenarnya video tentang my acne story sih sebenarnya, tapi diselingin dengan Q&A yang waktu itu aku bikin di Instagram aku. Sebenarnya kayak apaan sih kok bikin Q&A ya gue, emang gue siapa gitu kan. Tapi ternyata yang nanya banyak, lumayan banyak. Dan ini aku udah pilih sebagian pertanyaan yang jumlahnya tuh ada lumayan lah 26-25. Aku udah pilih, itu juga aku pilih karena banyak yang double-double, hampir sama, dan ini semuanya insya Allah aku jawab. Tapi aku jawab pertanyaan ini bukan aku sok tahu, tapi ini adalah berdasarkan kata dokter aku sama pengalaman aku sendiri. Jadi bisa kalian coba, bisa juga enggak gitu, karena semua kulit itu menerimanya dengan beda-beda kan, karena kulit itu sebenarnya beda-beda kan menerimanya gimana, bisa cocok, bisa enggak gitu. Pertanyaan yang pertama, kakak setelah ke dokter Kun facial juga nggak? Jawabannya enggak, aku nggak facial karena dokter Kun menganjurkan untuk nggak facial selama perawatan di beliau gitu. Jadi pas aku konsul, aku ditanya dulu, kamu facial nggak? Aku bilang aku pernah facial dok. Terus kata dokter Kunnya, ya udah stop dulu facialnya karena biar cepat sembuhnya gitu. Mungkin kalau di facial itu kan kadang dicongkel-congkel gitu, karena itu nggak bagus karena bisa merusak tekstur kulit kita, yang bisa bikin bopeng juga. Itu kan facial, maksudnya beda-beda sih facial kayak gimana dulu. Kalau misalnya facial yang masih ada jerawatnya tapi dipaksa dikeluarin, ditusuk biar keluar isinya, itu kan sebenarnya nggak bagus gitu. BTW aku pakai softline blending tahu, kayak baru pertama kali, terus kayak deg-degan gitu, takut lupa. Oke, bismillah. Lanjut, numbuh jerawat tuh awalnya gimana kak? Bisa sampai separah itu? Terus cara ngadepinnya gimana kak? Nah, pertamanya ini aku sekalian cerita. Pertamanya itu aku pakai di salah satu dokter yang menurut orang-orang, kebanyakan orang-orang ini tuh bagus dokternya. Tapi emang bagus di aku. Aku nyesel sih, agak nyesel, tapi nggak boleh disesali dong. Semua ada hikmahnya. Jadi tuh awalnya itu aku di dokter bla bla bla, misalnya di dokter A, terus abis itu awalnya tuh aku emang nggak jerawatan gitu kan, maksudnya biasa aja, cuman kusem, beruntusan biasa. Terus akhirnya tuh aku ke dokter si A ini. Nah bagus nih hasilnya, ya pokoknya mulus lah, cerah gitu. Tapi aku berhenti seminggu tuh gara-gara cuma gara-gara aku mudik. Aku tuh nggak bawa kayak krimnya, sabun cuci mukanya gitu, jadi kayak ya udahlah, sama aja kayak aku ketergantungan gitu. Jadi intinya adalah awalnya tuh aku ketergantungan gitu. Terus cara ngadepinnya gimana? Ngadepinnya tuh setelah udah breakoutnya ya, setelah breakoutnya itu ngadepinnya ya insecure pasti ada lah, awalnya malu gitu. Tapi lama-kelamaan kayak ya udahlah, ngapain gitu kan, malu, udah bodo amat, emang gua adanya begini gitu loh. Mau orang-orang ngomong gimana juga biarin aja gitu. Maksudnya gue begini karena istilahnya gue lagi sakit gitu, gue lagi jerawatan, dan gue yakin gue bisa sembuh gitu. Kenapa harus malu? Harusnya gitu loh, ngapain gue ngurung diri, ngapain gue kayak malu ketemu orang-orang gitu. Awalnya sih emang ada rasa malu gitu. Aku pakai masker pun itu juga gara-gara, sebenarnya bukan gara-gara aku malu aja. Awal-awal emang aku ngerasa kayak aduh gue malu nih gitu. Ternyata tuh aku pakai masker itu sebenarnya juga gara-gara aku ke dokter kedua ini di rumah sakit daerah Cibubur. Aku nggak boleh terkena sinar matahari sama kena debu gitu. Orang-orang mungkin mikirnya pakai masker terus lo malu ya gitu. Sebenarnya tuh enggak. Dan setelah itu aku pikir-pikir kayak iya ya, gue nggak harus, maksudnya nggak usah lah pakai masker gitu, apalagi kalau dalam ruangan. Jadi udah aku kayak pede-pede aja, aku pakai masker juga kalau lagi di luar aja gitu. Kalau lagi di dalam ya aku bodo amat, nggak usah pakai masker. Jadi intinya ya udah, adanya begini gitu, lo nerima ya udah, enggak juga ya udah. Jadi orang tuh harus bodo amat sebenarnya kalau salah-salah kayak gini. Oke, minta doanya kak, semoga aku bisa sembuh dan mulus kayak Kak Siva, amin. Amin. Semuanya semangat ya yang lagi ngadepin breakout atau pejuang-pejuang jerawat. Sebenarnya sebenarnya aku juga nggak mulus-mulus banget. Kalau misalnya kalian teman aku dan sering ketemu aku pasti tahu aku nggak begitu mulus banget kok. Maksudnya aku udah sembuh, cuman ya masih ada lah sedikit. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah better banget. Jadi syukuri aja.
Selanjutnya, gimana ya dek supaya kulit wajah bisa kayak peeling atau tanpa harus peeling warna muka berubah? Oh jadi gimana caranya kayak bisa peeling tapi tanpa harus peeling? Oke, gimana ya? Kalau pengalaman aku waktu itu di rumah sakit Cibubur itu aku peeling udah 3 kali lah, 2 sampai 3 kali itu beneran peeling. Tapi kalau misal mau peeling di rumah, aku itu biasanya pakai produknya New Skin. Aku New Skin yang polishing peel, mungkin aku taruh sini. Yang ini aku pakai, ini tuh bagus banget untuk ngilangin bekas jerawat, bopeng, dan juga misal kulit kalian kusam, ini tuh bikin glowing juga. Dan kalian harus rutin pakainya, seminggu 2 kali, seminggu sekali ya kita. Kak, kalau pas ada jerawat yang ada nanahnya, sebaiknya yang dilakuin apa? Yang dilakuin yang pertama adalah jangan pegang-pegang itu jerawat. Yang kedua harus bersih. Yang ketiga kalian boleh pakai acne patch. Kalian tau gak sih acne patch yang mungkin aku taruh sini? Ini contohnya yang aku pakai acne patchnya. Jadi setiap mau tidur itu jerawat yang udah melenting, yang udah mau meletus itu kalian tempelin aja acne patch kalau mau tidur, sampai paginya kalian buka. Itu tuh membantu menyerap nanah atau apa sih namanya, atau yang pokoknya di dalam jerawat itu bakal keserap di acne patch itu. Atau enggak bisa juga kalau kalian nggak punya acne patch, kalian bisa pakai Acnol. Yang aku pakai itu biasanya aku pakai Acnol. Acnol itu bikin cepet kering jerawatnya. Aku beli di Century, harganya cuman 18.000 kalau nggak salah. Ini Acnol kayak gini, ini aku pakai. Dia murah tapi kecil tapi bagus banget. Ya paling itu dulu sih. Lama nggak ngilangin bekas jerawatnya waktu itu? Kasih tahu dong gimana cara ngilangin bekas jerawatnya. Oke, di aku lama ya, menurut aku tuh 1 tahun lama banget. 1 tahun itu aku bekas jerawatnya udah memudar, jerawatnya udah nggak ada. Aku jerawatan tuh sampai sekarang cuma kalau lagi mau halangan aja. Ya intinya aku 1 tahun itu jerawat aku sudah hempas, sudah nggak ada, masa tinggal bekas-bekasnya doang. Terus kasih tahu dong gimana cara ngilangin bekas jerawatnya. Yang pertama, kamu harus rajin maskeran. Pilih masker yang terbaik, yang bagus kata banyak-banyak orang. Ya banyak-banyakin kalau mau beli masker itu kalian lihat review-reviewnya gitu. Terus habis itu maskeran itu minimal banget tuh seminggu 2 kali. Habis itu rajin cuci muka. Kalau misalkan orang Islam, kalian tuh sering cuci muka sebenarnya, yaitu dengan wudhu gitu. Wudhu kan sholat 5 waktu, kalian sering lah ya cuci muka. Nah, cuci muka yang aku maksud ini adalah pakai sabun cuci muka tuh cukup sehari 2 kali aja. Kalau misalnya kalian sering-sering, malah bisa bikin kulit jadi jerawatan gitu. Jadi cukup sehari 2 kali aja cuci muka pakai sabun. Terus habis itu scrub itu tuh penting juga. Aku tuh pakai scrub Shine Eye yang warna putih, yang oatmeal, sama satu lagi yang warna pink lemon kalau nggak salah. Ya yang itu. Ya paling itu sih, ngilangin bekas jerawat, rajin-rajin masker, sama scrubbing gitu, sama peeling pakai New Skin polishing peel. Nah ini super banyak yang nanya. Ini aku pilih temen aku karena dia sudah mewakili semuanya. Sif, gue bener-bener butuh kisaran harga lo di Dr. Kun dan berapa lama? Oke, kisaran berapanya aku udah ceritain dari awal sampai habis, dari harga-harganya atau prosedurnya gimana di Dr. Kun. Aku udah bikin videonya di sebelum video ini, tapi aku kasih tahu lagi harganya itu pertama kali aku konsul plus obatnya itu kisaran 980.000 ke atas, alias 1 jutaan. Kalau misalnya kalian bawa 1,5 1 juta ya pokoknya 1,5 tuh kalian udah aman sih menurut aku, nggak bakal kurang kalau misalnya khusus untuk buat ngilangin bekas jerawat gitu dan nyembuhin jerawat. Terus untuk jadi tuh Dr. Kun itu kayak nggak maksa kalian untuk terus-terusan konsul. Jadi konsul di Dr. Kun itu pas zaman aku itu masih 300.000 apa 350.000 gitu. Itu 2016. Tapi kalau misalnya sekarang itu, kemarin aku tuh sempat konsul lagi tuh. Aku baru konsul 2 kali dari 2016. Nah, terus habis itu 2020 atau 2019 akhir gitu, aku tuh itu udah 400 ribuan. Itu untuk bayar konsul doang. Jadi kalau misalnya di Januari aku
aku konsul sama dokter Kun sekalian obat itu misalnya 1 juta. Jadi bulan depannya itu aku beli obatnya aja itu kisaran 500 ribuan. Terus bulan ketiganya aku beli obatnya 500 ribuan. Terus bulan keempatnya nih misalnya aku mau konsul lagi itu mungkin bisa balik lagi ke 800 ribu sampai 1 jutaan gitu teman-teman. Untuk berapa lamanya tadi aku udah jawab. Berapa lamanya itu tergantung kalian mau sampai berapa lama. Kalau misalnya penyembuhannya itu aku sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu penyembuhannya. Kalau misalnya berapa lama kalian mau di dokter Kun ya sesembuhnya kalian dan menurut kalian sembuh gimana gitu. Kayak aku udah gak keluar lagi jerawatnya kecuali pas halangan gitu. Itu mungkin aku udah dibilang sembuh gitu. Siva, kalau pakai obat dokter Kun pori-pori bekas jerawat mengecil juga nggak? Ya aku kalau pengalaman aku mengecil juga. Padahal aku nggak bilang dok aku mau pori-pori aku mengecil juga gitu, kasih aku resepnya. Padahal aku nggak bilang kayak gitu, tapi ternyata di aku pori-pori aku cukup mengecil gitu. Jadi kalian bisa juga minta ke dokter Kunnya untuk kayak dok aku meminta resep biar pori-pori saya mengecil gitu. Itu juga kayaknya bisa dan insya Allah pasti dikasih sama dokter Kunnya. Tuh. Udah minum obatnya berapa tahun Shift? Aku setahun full setiap hari. Mungkin yang dimaksud Kak Desi ini obat rokutannya. Ya aku jawab yang ceritanya obat rokutannya. Obat rokutan itu aku udah ngeblank. Obat rokutan itu obat minumnya. Obat minumnya ini isinya 30 kapsul. Nah, aku minum obat rokutan itu setahun full. Jadi diusahain setiap hari sampai aku ngerasa aku sembuh total gitu. Terus abis itu kalau misalnya aku udah ngerasa aku sembuh total, aku bisa kayak ngurangin nggak jadi setiap hari gitu. Kayak misalnya 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu. Ini kalau pengalaman aku ya, itu aku pakai nggak setiap hari setelah 1 tahun itu. Itu sampai sekarang aku udah nggak minum obat rokutan. Jadi ya kalau lagi pengen aja gitu ya. Karena kan obat rokutan itu dosisnya beda-beda ya kayaknya. Jadi aku harus konsul ulang kalau misal aku pengen minum obat rokutan lagi karena aku udah nggak jerawatan banget gitu. Kak, gimana cara biar pede atau biar bodo amat gitu kak? Aku suka insecure gitu katanya. Ya ampun, sedih banget. Oke, aku merasakan ini di dulu waktu aku jerawatan banget. Insecure itu wajar banget ya menurut aku. Jadi aku tuh memaklumi tingkat kepercayaan diri orang itu beda-beda, masing-masing tuh beda-beda. Jadi tuh kalau aku tuh mikirnya dulu kenapa aku bisa bodo amat. Pertama itu aku kayak mikir ya udah gue pasti sembuh. Gue pasti sembuh, terserah orang mau bilang apa untuk sekarang ini, yang penting gue pasti nanti sembuh gitu. Tunjukin aja gitu kalau misalnya kalian bisa sembuh nantinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomongin kamu, bully kamu, julitin kamu, itu biarin aja gitu. Balas dendam terbaik adalah membuat diri kita jadi lebih baik. Itu balas dendam terbaik menurut aku. Jadi ya udah, ini balas dendam aku untuk orang-orang yang dulu julitin aku, yang bully aku. Aku nggak ngerasa dibully sih, tapi kayak pasti ada aja lah omongan orang-orang yang gak enak untuk aku waktu itu. Tapi ya udah, ini cara balas dendam aku gitu, menjadikan diri aku jauh lebih baik gitu. Maksudnya kita lagi ngomongin jerawat kan, jadi untuk jerawat aku gitu. Karena kan Allah itu intinya gini, apa ya, gue bingung ngomongnya nih. Karena kan percaya aja Allah itu kan maha baik gitu, pasti semua itu akan indah pada waktunya. Percaya aja dengan kata-kata itu. Diselingi kita berdoa supaya disembuhin, walaupun jerawat ya itu kita harus berdoa juga supaya dipermudah. Terus usaha juga, kalian cari-cari informasi. Gak apa-apa kalian coba-coba aja, kayak waktu itu aku pakai lemon, pakai madu, pakai tomat, tapi kayak kagak ngaruh. Aku coba terus-terus karena kan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Awalnya kok bisa breakout kayak gitu kak? Selain pengobatan dokter dan skincare, hal apa yang dilakuin kak? Oke, tadi aku udah bilang aku breakout itu gara-gara ketergantungan salah satu dokter. Itu pertama kali aku perawatan di dokter dan ternyata iya lagi sial gitu kan. Selain pengobatan di dokter, hal apa yang dilakuin? Oke, hal yang aku lakuin, aku dulu itu maksain olahraga.
karena aku orangnya mager olahraga kan. Ya udah aku rajin-rajinin aja olahraga, minum air putih yang banyak, nggak begadang. Itu benar-benar aku lakuin sampai aku sembuh, aku ngerasa sembuh. Tapi kalau sekarang udah sembuh malah mager, ya ampun, ini yang gak baik nih. Jadi harusnya dipertahankan, minum air putih yang banyak, rajin olahraga kecil-kecilan aja kayak workout di rumah aja gitu kan. Terus sama begadang gitu, jangan begadang lah pokoknya, karena itu bikin jerawatan di jidat gitu, beruntusan. Apaan sih sip? Oh, astagfirullahaladzim, ini temen aku nih. Apaan sih sip yang harus dilakuin pertama kali ketika kita tahu ada jerawat mau muncul di muka? Sumpah aku pikir aku mau dimarahin, tahu gak sih? Oke, pertama kali ketika kita tahu ada jerawat mau muncul. Nah, ini tuh aku suka gemes banget. Jadi setiap ada jerawat yang mau muncul, baru merah dikit atau baru melentung dikit aja, aku langsung buru-buru aku obatin. Ya udah, aku pakai Aknol aja. Aku pakai Aknol, aku pakai toner cuka apel, aku totolin. Terus pakai apa lagi ya? Pakai pokoknya yang berbentuk untuk jerawat. Aku pakein masker Ceona yang acne. Pokoknya sebegitunya aku sama jerawat sekarang, karena ada rasa trauma tersendiri gitu ya. Udah pernah separah itu jerawat, aku takut balik lagi. Jadi was-was aja kalau misalnya ada jerawat, udah mau ada jerawat itu buru-buru diobatin gitu, biar nggak semakin besar. Karena kadang-kadang tuh aku ngerasa udah buru-buru diobatin aja tuh tetap numbuh gitu jerawatnya, gimana sama sekali nggak diobatin dari awal gitu gak sih? Kakak sampai sekarang masih ke dokter kun nggak? Aku pengen banget ke dokter kun, makasih kak. Iya, of course aku masih banget di dokter kun, tapi untuk saat ini aku lagi nggak perawatan di dokter kun. Aku lagi pakai skincare biasa, skincare yang aku pakai. Dan after corona aku bakalan ke dokter kun sih kayaknya. Pengen konsul, tapi kayaknya aku pengen beli obatnya aja. Nggak tahu, pengen aja. Bisa nggak sih pakai dokter kun tapi nggak minum rokutannya? Aku tidak mengiyakan. Tapi kalian bisa coba aja ke dokter kun. Terus misalnya nih dokter kunnya ngasih resep ada rokutannya. Aku bisa ngomong nih, kayak aku nanya, dok bisa nggak kalau misalnya aku nggak pakai rokutannya? Kalau misalnya si dokter kunnya bilang bisa, ya udah kalian berarti bisa untuk nggak pakai rokutannya. Tapi kalau misalnya dokter kunnya bilang nggak bisa, harus pakai rokutan dulu, ya kalian harus ikutin kayaknya sesuai resepnya sih. Kalau aku ngikutin gitu, karena rokutan itu obat minum yang ampuh banget untuk menyetopi jerawat-jerawat atau menghilangkan jerawat-jerawatnya sampai akar-akar gitu. Pasti gue ya intinya gitu, sesuai ikutin anjuran dokter aja. Udah ngebul. Alamat dokter kun di mana Kak Syif? Ini sebenarnya bisa kalian searching ya di Google. Alamat dokter kun Jayanata itu keluar pasti di Google. Ada di Gojek juga, ada di Grab juga. Jadi aku kasih tahu di sini kurang lebih. Ini tuh dekat Binus Inter yang di daerah Senayan, dan juga Mustopo gitu. Jadi Jalan Hangalkir kalau nggak salah gitu. Aku pengen ke dokter kun kak, ngegas, tanda seru, enggak lah. Tapi tunggu corona kelar, gak sabar banget pengen buktiin ke orang-orang. I.Aisya, ya ini second nih kayaknya nih. Tolong kasih before afternya ke aku kalau misalnya kamu berhasil di dokter kun, karena banyak banget yang teracuni dengan aku soal dokter kun dan mereka sembuh. Saya kasih tahu before afternya ke aku ya, pengen lihat. Sekarang aku lagi jerawatan nih kak, hilang terus muncul lagi, gimana ya solusinya kak? Solusinya adalah nggak cuma skincarean aja menurut aku. Dulu sih pas aku lagi parah-parahnya banget, aku nggak cuman rajin skincarean dan maskeran, aku juga jaga pola makan aku. Sebenarnya sih kalau di dokter kun tuh nggak ada pantangan makanan ya, cuman pantangannya tuh kayak pokoknya harus minum air putih yang banyak, sama jangan facial. Paling itu doang sih pesannya. Tapi waktu itu aku jaga pola makan aku, pola tidur aku olahraga, minum air putih yang banyak. Itu juga sih, jadi jangan cuma ngandelin skincare aja gitu. Masih minum obat dokter kun kak? Untuk saat ini sudah tidak. Tapi kalau nanti habis corona insya Allah aku mau ke dokter kun. Sempet-sempetin dan aku pengen aja gitu. Hal yang tetap dipertahanin dari awal sembuh dari jerawat sampai sekarang apa? Minum air putih yang banyak, skincarean, maskeran, rajin cuci muka. Ya,
Itu sih, kalau misalnya untuk pola tidur aku nggak bisa aku jaga karena aku lagi skripsian. Dan juga makan aku sekarang seenaknya karena aku nggak mau stres, lagi stres terus aku nahan makan makanan yang lagi aku pengen gitu, itu nggak bisa. Terus sama satu lagi apa ya, begadang, makanan, paling mau olahraga. Aku lagi mager banget olahraga, itu yang lagi diempaskan sama aku. Waktu jerawatan parah tetap pede aja keluar apa nggak pede? Iya pede-pede aja. Gak tau, aneh banget gak sih aku, kayak ya udah pede-pede aja, aneh deh pokoknya aku dulu. Tapi ya emang harus kayak gitu gengs, nggak usah, maksudnya kayak nggak usah lah malu-malu banget kepikiran gitu, nggak usah. Karena kalau misalnya kalian semakin mikirin itu jerawat, kalian stres, jerawatnya malah makin banyak, boom, makin banyak. Gimana kak supaya mukanya nggak merah-merah? Ini aku kurang tahu ya, tapi aku cuman ikutin cara aku. Waktu itu aku selalu rajin setiap hari kompres muka aku pakai batu es, tapi itu sangat bekerja di aku. Muka aku jadi nggak begitu merah-merah gitu, jadi lebih calm gitu, lebih mereda itu merah-merahnya. Aku nggak tahu ya kalau di kulit-kulit kalian gimana, tapi batu es juga bikin pori-pori kita mengecil selain memudarkan merah-merah. Oke, ini temen aku juga pernah nanya ya, kakak punya kenalan atau temen gak yang konsumsi Roakutan tanpa ke dokter Kun, hasilnya gimana? Aku nggak punya temen yang tanpa resep dokter terus minum Roakutan, beli di apotik, aku nggak punya. Karena yang aku saranin, ya udahlah kalau mau pakai Roakutan kalian konsul dulu ke dokter gitu. Karena kan Roakutan, kalian nggak tahu kan Roakutan itu dosisnya yang cocok di kalian tuh dosisnya yang semana gitu. Jadi menurut aku ya udahlah kalian menabung dulu untuk bisa ke dokter Kun gitu. Ini juga banyak yang nanya aku pakai masker apa. Ada selingan pakai masker juga. Maskernya apa ya? Terima kasih. Oke, ini masker aku, kalian jangan kaget. Masker aku tuh segini banyak. Oke, mungkin aku sebutin aja. Aku pakai Menti Gentle Scrub yang kayak gini packagingnya. Aku pakai ini enak banget, jadi kayak dingin-dingin gitu di muka. Dan aku pakai Pink Lab. Pink Lab ini aku udah lama banget pakainya. Terus habis itu ini harganya 150.000, ini aku beli 125.000 kalau nggak salah. Terus ini pakai masker Aztec, beli di all shop aku. Ini jadi masker Aztec ini dicampur dengan toner Cicapael, kalau aku lupa. Terus habis itu aku pakai Himalayan yang ini bagus banget juga untuk ngilangin beruntusan atau jerawatan. Terus habis itu Freeman dan Detoxifying. Dan kecintaan aku, ini kalau misal kalian lagi jerawatan, kalian pakai ini aja, ini juga bagus. Terus ini kalau misal kalian lagi tidak jerawatan, untuk mencerahkan, ini juga bagus. Terus abis itu apa lagi ya, kalau untuk komedo aku cuma pakai ini doang nih untuk yang seluruh muka, Vienna ini yang aku beli di Century tuh. Terus sama masker-masker yang kayak gini-gini nih, aduh, masker organik kayak gini-gini ya, masker organik lah pokoknya, masker organik juga aku pakai. Shiva pertama konsul dan obat ke dokter Kun itu kira-kira berapa ya? Terus untuk konsul berikutnya gimana? Nah ini tadi udah aku jelasin juga di sebelum-sebelumnya, atau kakak juga bisa lihat video aku yang video sebelumnya, itu aku jelasin dari awal sampai akhir banget. Jadi bisa juga dicek videonya yang di sebelumnya video ini gitu. Jadi kakak bisa tahu harga-harganya dari awal aku konsul sampai akhir-akhir ini. Selama 1 tahun pengobatan masih ngerasain yang jerawat kadang muncul kadang hilang gitu nggak kak? Ya, aku masih ngerasain jerawatan kadang-kadang itu, tapi cuman gara-gara kalau misalnya mau halangan. Paling itu sih, atau enggak aku sih jarang ya nggak cocok pakai produk, tapi aku pernah juga. Paling cuman kalau ada kayak aku mau halangan atau nggak cocok salah satu produk, paling gitu doang sih. Ngilangin jerawat kecil-kecil, ini terakhir cuy. Ngilangin jerawat kecil-kecil dan bekas jerawat yang hitam susah hilang pakai apa ya? Oke, kalau misalnya kalian ngilangin jerawat kecil-kecil dan bekas jerawatnya itu, kalau ngilangin jerawatnya itu aku pakai yang masker Ceona tadi yang buat acne, terus Himalayan, pakai Aztec, sama apa nih, pakai ini juga yang Minty Gentle Scrub, itu aku juga pakai ini.
Ya paling itu doang sih kalau untuk ngilangin bekas jerawat atau berbentusan. Tapi kalau apa tadi pertanyaannya, bekas jerawat yang hitam susah hilang pakai apa? Nah itu bisa juga kalian scrub pakai Shine Eye. Kalau aku sih pakainya Shine Eye yang warna pink atau enggak yang oatmeal gitu, karena aku lebih suka scrub yang nggak gede-gede gitu, jadi yang kecil-kecil aja. Oke, udah selesai. Alhamdulillah ya Allah, 26 pertanyaan ternyata ya kira-kira. Aku haus, aku mau minum. Sumpah untung aja aku nggak jadi bikin video siang-siang karena aku lagi puasa ya, 3 hari ini, jadi kayak nggak sanggup. Oke teman-teman, sekian dari aku udah menjawab sebagian Q&A dari teman-teman. Makasih banyak yang udah nanya, kalian juga membantu teman-teman yang lainnya buat tahu jawabannya. Dan bonus ini dulu muka aku kayak gini, kalian masih ada harapan untuk teman-teman yang lagi jerawatan. Kalian bisa lihat ini jerawatnya parah banget, sampai kayak gregetan banget gitu dulu. Oke, ini jerawatnya baik banget, jadi kalian harus semangat yang masih di bawah ini. Oke. Jangan lupa bersyukur teman-teman, berdoa, usaha, jangan baik-baik mikirin jerawat, karena kalau kalian stres, yang ada jerawatnya makin banyak gitu. Mending kalian dibawa santai aja, berpikiran positif, berpikirlah kalian bakal sembuh nantinya. Terus tambah usaha deh, mau maskeran kek, mau perawatan, mau treatment gitu. Betul, aku belum pernah treatment, pengen sih, tapi menurut aku kalau misalnya untuk awal-awal ya nggak usah treatment aja. Treatmentnya kalau misalkan sudah berkurang jerawat-jerawatnya gitu, tinggal bekas-bekasnya, kalian boleh treatment. Tapi terserah kalian, yang punya uang kalian, kenapa gue yang ngurusin ya kan. Dan teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai habis. Terima kasih juga yang udah subscribe aku, walaupun isinya banyak yang nggak penting, nggak jelas, banyak ngomong bertele-tele. Kan kayak gini nih, bertele-tele. Terima kasih teman-teman, aku mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.